Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bincang Tokoh dimanapun Anda berada. Kembali kita di program ini, saya Janur Muhammad Bagus akan memandu Anda bersama Wakil Bupati Garut, Dr. Helmi Budiman. Saat ini saya sudah berada di kediaman dari Wakil Bupati Garut. Dan Assalamualaikum Pak Wakil Bupati. Waalaikumsalam. Kumaha Bang Pak? Alhamdulillah. Sibuk terus ya? Biasa. Oke. Kita ingin di kesempatan kali ini mengetahui lebih jauh tentang Garut tentu saja. Tapi dari aspek seorang wakil bupati yang ini memasuki tahun periode kedua ya Pak? Periode kedua, tahun kedua. Tahun kedua? Ya. Gimana Pak? Suka duka jadi seorang wakil bupati? Ya, saya kira alhamdulillah saya bisa sampai hari ini melaksanakan amanat yang diberikan oleh masyarakat atau rakyat Garut. Oke. Memimpin bersama Bapak Bupati. Bupati. Tentu apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, ya, yang menjadi keinginan daripada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Garut, kita harus bisa meramu, kemudian lahir program, lahir kegiatan, dan kita berharap ya dengan program dan kegiatan ini ada hasil yang dapat dirasakan Pak, oleh masyarakat. Seorang wakil bupati ini kan lebih banyak ke internal kalau tidak salah kita dapat referensi, walaupun mungkin kalau salah boleh dikoreksi. Nah, tetapi tantangannya biasanya ngurusin internal ini kan misalnya lebih ke dalam pemerintah, ngurusin pejabat eselon, dari sisi performan mereka dan segala macam programnya. Seperti apa Pak hal itu? Apa memang benar seperti itu? Ya sebenarnya yang terjadi ya, yang terjadi itu mungkin ya bukannya itu, tapi memang yang paling terasa ya, yang paling saya bisa merasakan bagaimana interaksi dengan semua masyarakat ya. Nah, terutama memang interaksi dengan para birokrat, pejabat ya, para birokrat. Komunikasi ini kan ya, jadi berbagai macam karakternya banyak karakter gitu ya. Banyak macam itu Pak. Banyak macam. Artinya bagaimana caranya dengan komunikasi mereka keluar inovasinya, mereka keluar semangatnya, ya mereka keluar segala kreativitasnya, ya, dalam melaksanakan program dan kegiatan. Biasanya motivasi apa Pak yang ditekankan ke mereka itu supaya istilahnya mereka semangat, kemudian apa yang menjadi kebijakan politis Bapak sama Pak Bupati terrealisasi? Ya, yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa bekerja ikhlas. Ya. Karena ternyata keikhlasan itu bisa membuat dia bekerja bisa lebih tahan, bisa lebih lama gitu ya. Kemudian juga dia lebih fokus. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan bagian daripada ibadah, ibadah kepada Allah. Kemudian juga apa yang kita lakukan juga bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat. Yang ini tentu sudah merupakan sumpah daripada birokrat. Gitu. Tantangannya menyambungkan antara keinginan masyarakat sebagai warga Bapak dengan birokrat sebagai pelaksana di teknis. Nah, seperti apa Pak menjaga hal ini supaya bisa sinkron, terus apa yang diinginkan tercapai? Mekanismenya kan kalau di pemerintahan banyak, ya. Bisa langsung kita terjun ke masyarakat, ya. Bisa melalui musrembang, ya. Atau mungkin kita komunikasi dengan DPRD, mereka kan ada pokok-pokok pikiran, ya. Nah, ini kita ramu, kita komunikasikan dengan birokrat. Karena birokrat juga, dia juga punya pandangan khusus ya, tentang masalah, tentang kondisi Garut, ya, tentang apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, ini memang harus diramu di situ melalui komunikasi. Tantangannya apa Pak yang paling besar itu ketika harus menjadi penengah lah, sebut dari keinginan masyarakat, kemudian di sini juga ada beberapa stakeholder lain, ini kan juga rumit sebenarnya. Seperti apa Pak yang biasa Bapak rasakan? Ya sebenarnya tantangan yang paling utama adalah mengenai kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia. Ya, kadang-kadang ada orang pintar ya, tapi manajerial lemah gitu ya.
Ada orang manajerialnya bagus, tapi dia secara teknis juga dia kurang memahami, gitu ya. Nah, bagaimana kita sambungkan? Ya, sambungkan. Kalau kita kan dari politis ya, dari politik, bagaimana menyambungkan antara orang dengan kepentingan A dengan orang dengan kepentingan B, atau menyambungkan antara orang dengan keinginan A, keinginan B, kan itu suatu hal yang biasa kita lakukan seperti itu. Oke. Terus kalau masih misalnya sekarang ini kan problemnya kadang-kadang juga berbenturan ketika di dalam konteks politik. Bapak lahir dari partai politik misalnya. Kemudian masyarakat dalam posisi politik yang lain juga kan tetap kadang-kadang bagaimana Bapak bisa meyakinkan kepada masyarakat dan stakeholder lain? Ya itu seninya kan begitu. Seni ya? Seninya begitu. Sejauh ini nggak ada kendala Pak? Ya kita nikmati aja. Nikmati aja. Okay. Kendala kan pasti ada. Ya, dan saya sulit menjelaskan karena kendala hari ini dengan besok beda. Beda ya? Ya beda. Apalagi kan menghadapi orang pasti berbeda. Satu orang saja bisa dengan hari ini moodnya beda dengan besok kan. Oke. Gitu, ya. Berarti kan bekal periode pertama dengan sekarang kedua lebih mudah mana Pak? Ini mungkin kan kalau kacamata kuda nih, begitu masuk belum tahu apa-apa, bodo amat. Nah sekarang kan begitu masuk sudah pernah tahu. Gimana Pak perbedaannya Pak? Di periode pertama dan masuk sekarang periode kedua. Jadi periode kedua ini kita berupaya bagaimana kita ya lebih efektif. Kita bicara lebih efektif. Kita ingin program juga program yang efektif, yang efisien gitu ya. Karena kita tahu periode kedua ini mungkin yang paling penting ya. Kalau periode pertama mungkin A, B, C lah kita lakukan gitu, 3 hal. Tapi udah periode kedua ini mungkin kita hanya melakukan A kepada suatu waktu B, suatu waktu C gitu. Jadi memang lalu lebih ringan gitu Pak istilahnya. Lebih ringan sebenarnya pada periode kedua ini. Oke baik Pak, tahan dulu perbincangan kita dan pemirsa juga jangan kemana-mana karena Bincang Tokoh akan kembali hadir setelah yang berikut ini. Tetap bersama Dr. Helmi Budiman, Wakil Bupati Garut. Mulai saat ini